Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini tuh hari Minggu tanggal 28 Juli tahun 2024, saya ingin sharing dengan teman-teman sekalian tentang seputar tentang kebijakan ataupun kebijakan pemerintah dalam pengendalian angkutan umum ya, angkutan umum ataupun penertiban lalu lintas. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah melalui inspeksi lapangan ataupun penegakan hukum ya, penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kepada operator angkutan umum. Nah, dalam contoh ini adalah operator angkutan AKDP ya. AKDP itu angkutan kota dalam provinsi. Contohnya ini adalah di salah satu PU bis yang melayani rute Medan Kabanjahe. Nah, gitu. Nah, di bawah kewenangannya dinas provinsi, tapi letak stasiun itu ada di wilayah di Jalan Jamin Ginting, itu yang merupakan kewenangan dari Dinas Perhubungan Kota Medan. Nah, cukup menarik pada kesempatan ini, dan berita informasi ini saya temukan tidak sengaja yang muncul dalam lini masa medsosnya saya, Instagramnya saya, di mana Pak Bobi sebagai wali kota Medan melakukan penertiban bersama dinas perhubungan. Yuk kita lihat aja ya seperti apa informasinya. Aku izin share. Nah, ini dia. Kita dengar, simak sama-sama. Cabut semua izinnya, naik apa Pak? Ada gede-gede semua. Itu kan ada pikiran sih Pak, tinggalkan betul-betul apa. Itu bukan polis, itu udah aturannya seperti itu. Ini Pak Riko aja lah, betul kalau enggak. Apa? Baru lupa. Ikutin aturan ini ya. Dari kemarin di sini sudah diingatin nggak kena respon yang berarti. SP1 nggak kena respon. SP2 nggak kena respon. SP3 nggak kena respon. Ini gimana? Kami lagi ikutin kalian. Ikutin kalian lagi. Maklumin kalian lagi. Jadi apa gunanya SP1, SP2, SP3 itu? Satu tahun itu pada iklan dari mulai beredar terjadi. Setelah sukses jalannya Pak, apa lupa ya? Nah, tadi sudah kita dengarkan bersama, kita tonton bersama. Nah, informasinya itu banyak angkutan umum yang mengetem untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di sepanjang Jalan Jamin Ginting, kerap membuat jalan tersebut mengalami kemacetan lalu lintas.
Nah, berdasarkan aturan angkutan umum yang berada di sepanjang jalan Jamin Ginting ini seharusnya menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal Pinang Baris. Nah, namun jika hal ini memberatkan baik bagi pengusaha angkutan umum penumpang maupun penumpang, harus ada solusi agar arus lalu lintas di sepanjang jalan Ginting tidak terganggu. Kami memberi satu solusi, yaitu segera menentukan perubahan rute agar angkutan umum seperti bus tidak lewat dan ngetem di daerah ini lagi. Saya harap aturan ini dapat dipatuhi demi kenyamanan bersama. Dicabut semua izinnya, Oke. naik apa, Pak? Nah, Warga gitu-gitu eh, semua. kalau dari kalau saya dalam posisi sebagai pengamat dan pengamat ya, saya memposisikan diri sebagai pengamat. Pertama regulasinya dulu. Nah, dalam regulasinya dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan tahun 2022, nomor 22 tahun 2009 itu ada di situ klausul tentang simpul transportasi. Nah, simpul transportasi ini salah satunya adalah terminal. Nah, terminal itu fungsinya apa sih? Terminal itu fungsinya adalah tempat menaikkan dan menurunkan penumpang. Nah, terminal ini yang mana? Nah, terminal itu secara teknis dia terbagi tiga. Ada terminal tipe A, tipe B, dan tipe C. Nah, tipe C itu dikelola oleh dinas kabupaten kota, tipe B itu dikelola oleh dinas provinsi, dan tipe E itu dikelola oleh eh, BPTD, yang melalui BPTD ataupun Kementerian Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Nah, eh, jadi kembali lagi, eh, kalau masalahnya seperti ini, bisa bisa yang menjadi masalah karena permasalahan itu adalah kita harus kembali lagi kepada perencanaan teori transportasi ataupun perencanaan terminal. Nah, terminal perencanaan terminalnya dan secara karena mungkin stasiun Sinabung ini setahu saya dari zaman saya SD itu sudah ada di Jalan Jamin Ginting, sehingga ada suatu di sepanjang Jalan Ginting memang banyak terminal-terminal milik perusahaan PO angkutan angkutan yang ada di sepanjang Jalan Jamin Ginting, yang dia kedudukannya ataupun lokasinya berada di jalan sepanjang Jalan Jamin Ginting, salah satu ini stasiun Sinabung, setahu saya. Nah, sepengalaman saya, memang dari dulu penumpang itu sudah tahu, oh stasiun Sinabung itu adanya di situ gitu. Nah, tapi kembali lagi kepada permasalahan pokoknya bahwa aktivitasnya naik turun penumpang ini di Jalan Cimenggitik ini, aktivitas di stasiun Sinabung ini yang menyebabkan kemacetan gitu, kemacetan ataupun mengurangi tingkat pelayanan jalan ya. Kalau kita mengacu kepada PKJI, itu Penerbangan Kapasitas Jalan Indonesia, ini kategorinya masuk kepada hambatan samping. Hambatan sampingnya menjadi tinggi karena banyak aktivitas pada sisi pada badan jalan, pada badan ataupun bahu jalan yang menyebabkan berkurangnya kapasitas jalan ya, dengan yang kalau kita hitung secara rumus itu menghitung kapasitas dasar ditambah hambatan samping eh, dan hambatan samping itu pada bahu jalan dan kapasitas jalan eh, itu satu yang menyebabkan berdampak kepada kecepatan dan lain-lain, kurang lebih secara teoritis seperti itu. Nah, kembali lagi kepada terminal. Nah, terminal itu memang fungsinya itu adalah tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Undang-undang mengatakan seperti itu. Nah, eh, bagaimana penataannya? Penataannya ya harusnya yang sebenarnya adalah memang penumpang itu memang dia naik dan turun di eh, terminal seperti itu. Nah, sekarang keberadaannya bagaimana dengan terminal bus yang ada di sepanjang Jalan Meginting, khususnya stasiun Sinabung seperti itu, gitu kan? Sebenarnya kita bisa lihat dari sejak awal pendirian usaha, sebenarnya bisa disurvei. Kalau menurut saya dari Disub bisa melakukan survei. Nah, sebenarnya kan izin lokasi, nah kan kalau dia bentuknya usaha dari Disub bisa beberapa instrumen yang bisa di untuk pengendaliannya itu pertama IMB. Nah, IMB ini bersama-sama dengan Dinas PU bisa mengendalikan dari izin izin tempat usaha dari
izin andalhalin. Nah, andalhalin berdasarkan peraturan Menteri tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang baru itu ada persyaratan yang baru yang wajib andalhalin. Nah, kalau saya lihat dengan kapasitas saat ini, kalau melihat luasan sekitar dari stasiun Sinabung ini, eh, ya memang menurut saya perlu dikaji lagi waktu rekomendasi izin andalhalinnya seperti apa, karena di situ dengan lokasi seperti itu aktivitasnya tinggi. Nah, tentunya itu menimbulkan bangkitan dan tarikan perjalanan yang besar khusus di titik tersebut. Nah, kalau dari sisi andalanya, nah kemudian dari sisi tadi penumpangnya, kalau menurut saya tadi di sini Pak Wali Kota, Pak Bobi mengatakan bahkan ingin mencopot Pak Kadis kalau tidak bisa menyelesaikan solusinya apa seperti itu. Memang ya solusinya pertama adalah kita harus kembalikan dulu kepada regulasinya. Regulasinya itu memang terminal adalah tempat menurunkan penumpang. Nah, pool bus itu bukan terminal, tapi apa namanya itu bukan terminal, tapi ya sebenarnya itu hanya salah satu tempat juga apa namanya eh, apa namanya penumpang itu bisa naik bisa turun di pool tersebut. Nah, tapi sebenarnya yang perlu dikendalikan adalah berapa sih batasannya di situ? Nah, kan ada eh, manajemen angkutan umum bagi perusahaan pada saat si perusahaan mau kita survei bagaimana di perusahaan ya sebenarnya kan bisa dikendalikan melalui survei kepada PO-PO kita lihat bagaimana di poolnya tersebut dari sisi analisis dampak lalu lintasnya apakah apakah itu berdampak negatif bagi lingkungan sekitar gitu kan. Kemudian yang lain lagi teknik pengendaliannya berapa sih yang diizinkan gitu kan kalau karena hampir semuanya PO bus di Indonesia ini punya pool sendiri gitu. Nah, masalahnya kalau kita larang ya kalau mereka punya pool sendiri ya sebenarnya eh, eh, agak susah ini menjadi satu tantangan menurut saya karena hampir di semua pengalaman saya naik bis semuanya itu pool itu punya punya tempat sendiri untuk menaikkan penumpang seperti itu. Nah, yang perlu dikendalikan adalah eh, yang perlu dikendalikan adalah bagaimana mengendalikan perkembangan dari ataupun kegiatan marketing ataupun kegiatan usaha dari PO tersebut yang berpotensi untuk meningkatkan penumpang itu menuju ke situ, itu yang dikendalikan. Karena dari sisi perusahaan pasti yang kalau teorinya perusahaan itu semakin besar ya semakin bagus melakukan aktivitas marketing, usahanya semakin maju, itu dari sisi perusahaan. Dari sisi pemerintah kan mengendalikan para pengusaha sehingga aktivitas di masyarakat itu menjadi tertib, aman dan lancar khususnya untuk lalu lintas angkutan jalan seperti itu. Nah, jadi ya solusinya di sisi lain pemerintah juga menyediakan terminal untuk melayani masyarakat. Kalau seandainya demand ataupun pola perjalanan ini penumpang ini lebih banyak dari pool, otomatis pemerintah di sini eh, ya boleh dikatakan kebijakannya bisa jadi salah karena perencanaan terminalnya tidak sesuai gitu. Jadi di sini pemerintah harus intervensi bagaimana satu sisi juga terminal nantinya dampaknya dapat memberikan fungsinya terminal, kemudian secara bisnis juga aktivitas terminal itu bisa menjadi layak karena sesuai dengan rencana. Nah, ya memang di sini perannya pemerintah harus campur tangan untuk mengendalikan. Nah, nah di samping itu juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat karena ya prinsipnya namanya antar PO pasti akan bersaing, memberikan kemudahan kepada penumpang, memberikan ini menggait penumpang, bagaimana penumpang bisa lebih mau, bagaimana kemauannya penumpang, ya, pasti akan terjadi debat kusir seperti itu. Nah, kembali lagi harusnya pada saat perencanaan itu ya eh, ataupun disosialisasikan kepada pengusaha bahwa fungsinya terminal itu seperti ini. Nah, jadi kebijakannya pemerintah dengan pengusaha itu selaras sehingga pengusaha juga mereka paham batas-batasnya mereka berusaha. Pemerintah juga bisa menyediakan fasilitas umum. Tentunya pastinya kalau di terminal itu bayangkan saja ya kalau PO seperti ini. Kalau perusahaan dia harus cost saving untuk eh, dari marginnya dia harus mengembangkan areanya dia. Katakanlah dia stasiun Sinabung ini
dia punya area 1.000 meter. Nah, karena banyak penumpang, dia harus ngembangin lagi ke dalam gitu kan, beli lahan lagi, artinya kan dia cost saving nih. Nah, kalau seandainya cost-nya dia itu diambil sama pemerintah dan mau ngikut ke program pemerintah, artinya aktivitas itu sudah ada di terminal miliknya pemerintah, seperti itu. Nah, akhirnya hubungannya kemana? Bisa juga hubungan ke tarif gitu kan, tarif yang disediakan oleh dari PO juga pasti hubungannya juga ke tarif gitu kan. Nah, kalau ke tarif pasti hubungannya ke masyarakat juga gitu kan. Nah, akhirnya kehadiran terminal juga bagaimana mempermudah aksesibilitas masyarakat. Katakanlah ternyata banyak penumpang yang mau, karena dari dulu udah taunya di Jalan Jalan Jamil Ginting, dan Jalan Ginting lebih mudah gitu kan, kalau dari mana-mana pasti Kota Medan aja pasti ke Jalan Ginting, kalau Pinang Baris jauh banget muternya ke sana gitu kan. Nah, ya tentunya kita harus berdasarkan data ya, datanya seperti apa, pola perjalanan masyarakat Kota Medan, pola perjalanan dari luar kota itu yang menuju ke Banjar itu seperti apa polanya, kita harus tahu dulu gitu kan. Nah, bagaimana kalau dia menggunakan kendaraan pribadi gitu kan ya. Sementara kalau dia langsung itu lebih mudah, lebih murah gitu kan, lebih murah ininya, lebih murah, eee lebih murah ininya, lebih murah, ongkosnya secara BBM gitu kan. Nah, ya ini tentunya harus dilakukan studi kembali. Ya kalau menurut saya kalau lebih ini, lebih ini lagi, ya tetap aja bisa gitu kan. Pemerintah bisa intervensi, bisa aja beli pool-nya gitu kan. Itu jadi salah satu terminal miliknya kota kan, kalau kota kan hanya terminal tipe C. Kalau tipe C itu nggak terlalu besar-besar seperti terminal tipe B. Tipe B itu kan dia lebih besar lagi. Kalau tipe C ya dibeli aja pool-nya Kota Medan, diusahain kalau seandainya kira-kira seperti itu intervensi gitu kan, beli sahamnya ini, ya tapi sebenarnya pemerintah sudah nggak perlu, pemerintah di sini kan bukan bisnis ya, kalau perusahaan sih tapi bisa aja langsung gitu, maksudnya artinya pengendaliannya dari Antara Lain, dari itu, ya intinya si, aktivitasnya PO ini, terminalnya PO ini, milik PO ini, stasiunnya itu tidak memberikan dampak negatif terhadap aktivitas di jalan. Itu harus dikaji lebih lanjut, seperti itu. Kajian teknisnya harus ada, didalamin lagi, ya baru ketemu solusinya secara teknis gitu. Kalau belum ya pasti belum gitu kan ya. Kalau menurut saya ya, eh, kalau melihat dari ya kalau 2 kendaraan aja per jam dan dia ngetem di situ, ya pertama harus lihat dulu ada nggak situ lampu larangan parkir di ruas jalannya. Kalau dia mau parkir, ya pasti tidak boleh parkir gitu kan. Udah pasti itu salah, menyalahin gitu kan. Nah, kalau tidak ada rambu larangan parkir, ya harus dievaluasi dari analalinya. Menurut saya sih seperti itu gitu kan. Nah, coba kita yang lainnya lagi. Nah, coba sekarang aku mau lihat nah, yang ini sekarang yang ini. Nah, Eh, ini Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara, Dr. Agustinus SSIT MT bersama tim terpadu meninjau langsung pelaksanaan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan di ruas jalan Jamil Ginting, Simpang Pos, Medan. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya menciptakan kelancaran lalu lintas dan memastikan jalan Jamil Ginting bebas dari pool maupun loket angkutan kota dalam provinsi AKDP yang sering menjadi sumber kemacetan. Dr. Agustinus menjelaskan aktivitas naik turun penumpang di badan jalan menjadi salah satu penyebab kemacetan di ruas jalan Jamin Ginting. Pool bus di sepanjang jalan Jamin Ginting menjadi salah satu sumber kemacetan karena aktivitas naik turun penumpang dan parkir kendaraan sering dilakukan di badan jalan, otomatis mengurangi kapasitas jalan. Jelasnya didampingi Kadisub Kota Medan Iswar dan Kasat Lantas Polrestabes Medan Kompol Andika Temanta Putra. Disub Profesor menegaskan dukungan penuh terhadap penertiban ini demi menciptakan keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lintas di Kota Medan yang merupakan perwajahan Sumatera Utara. Sejak awal Pemprov Sumut mendukung kegiatan ini dan mendorong operator angkutan khususnya AKDP untuk taat aturan. Di sepanjang Jalan Ginting ada sekitar 20 operator angkutan yang izinnya diterbitkan pemerintah Popsu. Kami telah berkomunikasi dengan mereka agar mendukung upaya ini, tambah Dr. Agustinus. Kadisub Profsu mendorong para operator angkutan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, terutama terkait aktivitas naik turun penumpang. Operator angkutan yang menuju Brastagi harus menggunakan terminal yang telah disediakan dan tidak boleh menaikkan dan menurunkan penumpang di badan jalan atau di pool. Kami mendorong aktivitas ini dilakukan di Lauci, tegasnya.
Terkait pool bus yang masih membandel, Dr. Agustinus menyatakan bahwa Satpol PP Kota Medan bertindak dengan menyegel. Selanjutnya kami telah mengeluarkan surat peringatan 1 SP1 kepada 57 operator angkutan yang berpasit di sepanjang jalan di sisi Mulaja dan Binting. Ujarnya di Dr. Agustinus mengatakan pentingnya kepatuhan terhadap aturan operasional untuk menjamin keamanan dan kenyamanan publik. Oke, di sini sudah ketemu ya. Ini sudah cukup jelas yang di cover oleh Dinas Perhubungan Provinsi. Kata kuncinya itu adalah di sini itu adalah kata kuncinya adalah nah, kata kuncinya itu adalah di sini. Kadisub Profsu mendorong para operator angkutan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, terutama terkait aktivitas naik turun penumpang. Nah, operator angkutan yang menuju Brastagi harus menggunakan terminal yang telah disediakan dan tidak boleh menaikkan atau menurunkan penumpang di badan jalan atau di pool. Kami mendorong aktivitas ini dilakukan di Loji, tegasnya. Nah, eh, sudah benar. Nah, kalau tadi contohnya di Sinabung, nah tadi di sini kata kuncinya adalah AKDP ya. Angkutan AKDP itu kan angkutan kota dalam provinsi. Nah, dia ciri-cirinya dia berangkat dari terminal satu kota ke kota yang lain ataupun dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain. Artinya dia hanya bisa menaikkan penumpang di terminal asal, katakanlah misalkan tadi Kota Medan, berarti terminal tipe B atau C yang ada di Kota Medan, kemudian terminal tipe B tujuan. Berarti kalau kabupaten tujuannya Kabanjahe, berarti terminal tipe B yang ada di Kabanjahe, milik dinas yang dikelola oleh dinas provinsi. Nah, seperti itu dia pola perjalanannya. Nah, dan mestinya benar dilarang menaik dan menurunkan penumpang di ruas jalan. Nah, karena di ruas jalan itu kalau ada penumpang naik atau penumpang turun, harusnya penumpang itu dia naik angkot. Jadi penataan itu adalah yang benar, itu adalah si penumpang itu dia naik angkot menuju ke terminal Pinang Baris. Seperti itu polanya sebenarnya. Kalau mau ditertibkan harusnya seperti itu. Jadi karena ada angkutan kota melayani semua penumpang pada ruas jalan di jalan perkotaan. Nah, kalau terminal AKDP, kalau bus AKDP seperti Sinabung dan lain-lain, dia melayani dari terminal berangkat ke tujuan. Nah, kalau dia di pool pun, kalau dia pool sebenarnya dia hanya mampir seperti itu. Nah, tapi ini justru sebaliknya, justru AKDP itu tidak pernah masuk ke terminal. Kebanyakan di seluruh Indonesia seperti itu populasinya. Tapi ini contohnya di Medan, tadi sudah ada buktinya, data sekundernya seperti itu. Dan setahu saya juga seperti itu. Akhirnya itu menjadi terminal bayangan. Tapi sebenarnya itu hanya untuk naik turun penumpang yang ada di situ gitu, di terminal itu gitu. Nah, tapi yang menjadi masalah kalau dilayanin si OPO-nya melayani kemauannya penumpang, ini kan meningkat gitu. Sementara regulasinya adalah dilarang menaikkan penumpang gitu. Nah, dilarang menaikkan atau menurunkan penumpang selain di terminal. Udah kata kuncinya cuma itu aja. Jadi nggak ada aktivitas AKDP yang menaik dan menurunkan penumpang itu selain di terminal. Nah, gitu. Jadi polanya adalah si penumpang itu kalau dia mau naik menggunakan jasa angkutan umum yang itu trayeknya AKDP, dia harus naik angkutan umum menuju ke terminal utama di kota tersebut, baik itu terminal tipe A, tipe B ataupun tipe C gitu. Nah, seperti itu kurang lebih pola. Jadi ini sudah benar yang di cover oleh dari Dinas Perhubungan Provinsi menurut saya. Nah, terkait dengan peringatan, ya sebenarnya SP1, SP2 sebenarnya kan itu bisa kepada izin usaha ya, bisa kepada izin usahanya, pembukaan izin usahanya, ya itu memang harus seperti itu gitu. Nah, kemudian selain itu, ini kan masalahnya kan pemerintah ini melalui Dinas Perhubungan kan kita pemerintah itu menyediakan fasilitas angkutan umum. Nah, masalahnya adalah bagaimana pemerintah itu memainkan peran agar masyarakat itu beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Nah, tentunya adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Tapi bukan artinya kita melayani semua kemauannya masyarakat. Tetap
pemerintah melakukan penataan sehingga kota itu berjalan secara tertib dan lancar. Baik dari sisi lalu lintas jalan dan angkutan umum gitu kan. Nah, tapi di sisi lain juga pemerintah juga dari sisi bisnis juga, sesuai kelayakan ekonomis juga dalam menjalankan kebijakan juga harus menimbang dari sisi aspek ekonomis untung dan ruginya, seperti manfaat dan cost dan benefitnya, seperti itu bagaimana maunya masyarakat dan bagaimana fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, ini harus masyarakat juga harus diedukasi sehingga terciptanya untuk menciptakan kota yang transportasinya itu ramah dan juga berkelas dunia gitu kan. Nah, tentunya pasti pemerintah juga mau Kota Medan itu menjadi satu kota yang transportasinya itu standar dunia seperti itu. Nah, tentunya membangun itu harus dengan multidisiplin ilmu, baik ilmu teknik dan ilmu-ilmu sosial yang dilakukan pendekatan terhadap permasalahan seperti itu. Nah, yang lain rekan-rekan sekalian, aku mau share lagi ini hasil surveinya aku untuk beberapa waktu lalu aku survei di nah ini aku posting di YouTube-nya aku Mobile Motorbike Observation Tuesday, ini baru aja tanggal 16 Juli kemarin, ini sekarang tanggal 28 2024 jam 7. Nah, aku lewat stasiun Sinabung. Kita lihat seperti apa sih. Oke, bentar. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan sorry, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan salah satu contoh aktivitas AKDP yang parkir pada ruas jalan Jamin Ginting. Nah, ini Jalan Jamin Ginting ya, yang ini Jalan Jamin Ginting. Nah, ini Jalan Jamin Ginting. Nah, ini merupakan salah satu contoh AKDP ataupun PO yang parkir pada ruas jalan. Ini di pagi hari. Oke, kita lihat lagi. Nah, kalau secara ya, nah kalau secara teori apa sih yang menjadi masalah? Masalahnya itu di sini. Ketika si kendaraan ini parkir di jalan ini, nah tadi ketika kita menghitung kapasitas jalan, nah, rumusnya itu kalau tidak salah itu channel ulangin itu C sama dengan channel kalau model rumusnya MKJ yang lama channel kali F CS ini faktor koreksi ukuran kota dikali ini kapasitas dasar dikali dengan F saya lupa satu lagi ini untuk hambatan samping ya, hambatan samping itu apa. Nah, hambatan samping itu ini salah satunya tingginya hambatan samping ini parkir gitu, ini bahu jalan karena ini bahu jalan ke sana seperti itu. Nah, ini itu kendaraan parkir di sini. Nah, dengan kendaraan ini parkir di sini maka ini akan mengurangi kecepatan ya, kecepatan kendaraan yang menuju ke sana. Nah, ditambah lagi beberapa aktivitas konflik yang terjadi karena kendaraan ini parkir. Ya, ini salah satunya ini dia masuk ke sini, si kendaraan ini dia masuk ke sini seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan yang menjadi apa yang menjadi permasalahan. Nah, solusinya apa? Salah satu sih kalau dari sisi penegakan hukum, kalau ini mau ditegakkan kita harus lihat dulu di sepanjang ruang jalan ini apakah ada rambu ya, katakanlah rambu yang dia tersedia rambu rambu seperti ada daun rambu yang dia melarang parkir. Ini dulu. Nah, kalau ini rambu ini sudah ada, ini tinggal ditertibkan saja, maka Disub bisa menurunkan tim patroli, memberikan penyediaan kepada seluruh kendaraan yang parkir pada jalan ini bisa
dilakukan penindakan. Bisa kerjasama dengan polisi, kalau polisi berarti ditilang, kalau dengan disub bisa digembok kendaraannya, ataupun diusir seperti itu, ataupun berikan petugas di situ. Nah, intinya sekarang ada nggak rambu dilarang parkir di sepanjang ruas jalan ini? Itu dulu yang menjadi masalah. Nah, terus lanjut lagi. Nah, yang lain dari aktivitas PO ini juga banyak kendaraan yang sepeda motor yang parkir pada ruas jalan. Nah, ini kembali lagi ini harus dikendalikan. Nah, ini kan ada aktivitas usaha nih, kendaraan juga ini juga menjadi masalah yang berpotensi menarik perjalanan lebih dari kapasitasnya dia. Nah, ini juga harus dievaluasi juga, tidak hanya PO. Nah, kita masuk lagi. Nah, ini tadi terus sorry. Nah, kebetulan di sini. Nah, ini juga ada bis nih AKDP di sini nih. Nah, intinya kalau dia parkir di sini akan eh, mengurangin kecepatan kendaraan dan kapasitas jalan yang berpotensi menimbulkan macet. Nah, kalau di pagi hari ini jam sibuk pagi ini saya survei di jam 7 pagi, kayaknya ke arah ke arah Kebanjahe itu eh, karakteristik lalu lintasnya tidak terlalu padat ya. Justru yang padat itu ke arah sini, yang dari ke arah menuju kota CBD ya. Ini kan kota Medan ke arah CBD. Nah, kalau yang ke arah kordon luar ke arah kota itu sepertinya tidak gitu, tidak terlalu banyak aktivitas ke sini. Tapi mungkin di jam-jam 9 mungkin, tapi harus disurvei kembali. Nah, ini yang menjadi masalah itu yang ini gitu kan. Yang ada di sini, dan ini tidak hanya satu di sepanjang ruas jalan ini itu ada berapa PO gitu kan. Nah, kalau di weekend itu lebih parah lagi, kalau di hari biasa mungkin tidak terlalu. Nah, ini yang harus dikendalikan seperti itu. eh nah, nah lagi, nah ini ada satu lagi. Nah, ini satu lagi, ini ada dua kendaraan seperti itu. Nah, ada dua kendaraan gitu kan yang ATM. Nah, ini juga merupakan ini AKDP nih, PO-nya AKDP, nggak tahu nih apa nama PO-nya, BTN sepertinya. Ini juga parkir juga pada badan jalan. Nah, kalau menurut saya yang benar itu parkirnya di dalam sini gitu. Dia aktivitasnya di dalam sini. Karena apa? Secara regulasi wilayahnya pemerintah itu dia kalau di jalan itu ini bahu jalan, ini badan jalan, ya dia mengendalikan hanya di bahu jalan dan di badan jalan gitu. Nah, kalau di dalam sini ya apa bedanya dengan mall yang parkir, gedung parkir seperti itu, mall parkir. Nah, tinggal dihitung kalau dia dari sisi antara ini ya kita hitung aktivitas konflik yang terjadi, dampaknya terhadap ruas jalan ini layak enggak dia kalau dia buat di sini gitu kan. Nah, di layak tidak kalau dia buatnya di sini. Tapi kalau menurut saya di dalam sini, aktivitas di dalam sini menurut saya sih nggak terlalu berpengaruh. Yang menjadi masalah adalah ketika dia parkir pada pada bahu jalan dan pada badan jalan. Tapi kalau di dalam ke wilayahnya dia yang ke sini, menurut saya sih ya ke dalam sana ya menurut saya sih oke-oke saja. Tinggal dievaluasi berapa sih jumlah bangkitan dan tarikan perjalanan terhadap aktivitas dari usaha, aktivitas dari daerah komersil yang ada di sini seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya kasih contoh lagi yang lain. Nah, saya ada satu lagi ini, saya share kembali. Nah, ini juga contoh, ini angkotnya parkir di badan jalan tuh. Nah, nah ini juga menjadi masalah, angkotnya parkir di sini gitu kan.
Nah, ini juga ada satu AKDP yang parkir di sini. Nah, ini parkir atau ngetem atau dia mau ke bengkel, kita juga nggak tahu apa aktivitasnya dia. Yang pasti ya kita cek dulu apakah di sini ada rambu larangan parkir, gitu kan. Nah, kalau ada rambu parkir ini dampaknya cukup besar kalau ada larangan parkir terhadap aktivitas bisnis yang ada di sepanjang Jalan Jamil Ginting ini. Ini dampaknya cukup besar kalau di sub Kota Medan memasang rambu larangan parkir di sepanjang jalan ini, wah ini dampaknya cukup besar. Dan ini butuh eh, kajian, benar-benar butuh penelitian yang cukup ya. Dampaknya terhadap aktivitas bisnis ini cukup cukup signifikan pasti. Ya, oke. Tadi salah peninjauannya di sebelah kanan ya. Nah, ini juga di sisi kanan tuh ada dua AKDP yang parkir. Kita bisa lihat sama-sama. Nah, ini dia. Kita lihat. Nah, kita lihat ini ada satu KDP yang parkir di sini. Ini juga ada kendaraan yang parkir. Yang menjadi masalah sebenarnya apa bedanya si kendaraan ini parkir di sini dengan kendaraan ini? Sama dampaknya terhadap kinerja ruas jalan Jamin Ginting arah Medan. Ini dampaknya sama. Nah, yang menjadi masalah adalah kebijakannya sebenarnya bagaimana mengendalikan kendaraan aktivitas bisnis, tarikan dan bangkitan perjalanan terhadap aktivitas usaha atau aktivitas bisnis yang ada di bahu jalan yang ada di sini. Ini sebenarnya yang menjadi masalah. Nah, sedangkan di sini adanya PO bis. Nah, itu kan akhirnya di sini ada naik turun penumpang. Nah, gitu. Ini ada satu, gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya yang harus dikendalikan. Dan kalau ini dikendalikan, sebenarnya kalau dari sisi lalu lintas, dampaknya sama dengan kendaraan pribadi yang parkir di sini. Apa bedanya nanti kalau ada kendaraan di sini parkir terhadap bangunan yang ada di sini? Ini dampaknya sama. Dan semuanya ini seperti sama sampai sini. Nah, kalau dari sisi angkutan umumnya, maka kalau dari sisi hanya angkutan umum saja, maka ini saja yang dilihat. Tapi kalau dari sisi lalu lintas, semuanya sepanjang jalan Jamin Ginting ini harus dievaluasi. Nah, apakah perlu dipasang rambu, gitu kan? Apakah perlu? Tapi kalau dari untuk hanya angkutan, maka dia yang benar itu adalah harus parkir harus hanya boleh berhenti di terminal. Selain terminal, dia tidak boleh berhenti. Hanya itu regulasinya mengatur seperti itu. Tapi kalau untuk kendaraan pribadi seperti ini, nah ini berbeda lagi, gitu. Nah, ini tentunya butuh kajian teknis yang lebih mendalam. Kita lihat lagi. Nah, ini apa bedanya dengan ini? Becak. Becak ini merupakan salah satu moda transportasi juga. Dia parkir di sini, gitu kan. Nah, ini juga harus dikendalikan karena dia parkirnya pada badan jalan tuh. Kelihatan juga tuh. Nah, tadi yang saya bilang angkot itu angkot-angkot yang seperti ini. Saya bilang angkot. Nah, inilah yang melayani
untuk penumpang naik turun di dalam kota. Nah, kalau ini si angkot ini ya boleh stop di halte-halte sebenarnya, di halte-halte. Tapi saya nggak tahu kalau di jalan apakah dia boleh stop di sini, saya nggak tahu. Tapi yang sebenarnya yang boleh itu angkutan umum ini. Nah, penataannya seperti itu, penataan jaringan trayeknya dia seperti itu antara AKDP dengan angkutan umum. Yang lain lagi kita cek. Nah, ini ada pengalaman saya juga di stasiun Sinabung. Di stasiun Sinabung, setelah tadi 2 kali naik angkot dari depan rumah, naik Nitra, kemudian naik Gambung lagi dari Titik Kuning, naik angkot yang ke arah Pancur Batu dari Titik Kuning, dari Amplas. Sekarang aku dari stasiun Sinabung nih. Eh, satu kendaraan ini lagi, satu trayek ini, satu naikkan 2 kali naik angkot. Ini sekarang sudah AKDP ya, tadi masih angkot, sekarang sudah AKDP. Aku udah nyampe di perkemahan Sukolangit Bandar Baru. Ya, masih ke Kabupaten Deli Serdang ya. Nah, ini stasiunnya. Dulu zaman aku masih dulu itu dan aku kasih info guys. Ini merupakan modern bentuknya. Nah, ini yang saya maksud tadi teman-teman sekalian. Nah, ini kan ini si Sinabung ini kan dia ada area nih ke dalam. Nah, ada area, ada space di dalam sini. Nah, sebenarnya kalau si penumpang itu aktivitasnya ada di dalam sini, sebenarnya eh, untuk kategori larangan parkirnya dia sudah, menurut saya secara teknis itu dia sudah tidak melanggar aturan. Nah, kalau dia aktivitasnya di sini itu tinggal kita dikaji atas izin usaha IMB-nya dia ini waktu mendirikan izin usahanya si PO Sinabung itu ada nanti namanya rekomendasi analisis dampak lalu lintas. Nah, itu hasil kajiannya seperti apa gitu kan. Nah, kan bisa dibuat rekomendasi ketika si PO ini dia mengizinkan usaha, kita bisa rekomendasi jalannya harus dibagusin gitu kan. Ini berapa lajur, kita bisa rekomendasi secara teknis, ini lebar jalannya berapa gitu kan, berapa meter. Nah, ini bisa dikasih lebar berapa meter. Nah, kemudian ini ke sana, ini lebarnya lajurnya berapa ke arah sini gitu kan, yang ke arah sana berapa. Nah, kemudian dihitung berapa kendaraan maksimum yang ada di sini, berapa penumpang yang boleh di sini. Inilah menjadi persyaratan yang harus dipenuhi dari si PO ketika dia ada aktivitas di dalam sini, gitu kan. Dari sisi andalnya. Tapi kalau dari sisi angkutannya sama sekali dia tidak boleh, tidak boleh. Tapi kalau mau dicari win-win solution, ya harusnya yang benar itu dia harus di sini, gitu. Nah, tapi yang secara regulasi ya intinya si PO si semua operator angkutan umum AKDP itu semua kendaraannya itu hanya boleh menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal. Terminal tipe kalau dia berarti dari angkot kalau penumpang masyarakat Kota Medan dia naik terminal kota ke kota, halte ke kota, dari halte ke terminal di tipe C, dari tipe C naik angkot ada angkot yang menuju ke terminal tipe B milik provinsi seperti itu. Nah, Tapi ini sekarang udah nah, modern bentuknya. Itu juga itu ada. nah, terus yang menjadi masalah adalah, nah ini ini ngetem di sini kan, itu ngetem. Nah ini dia boleh menaikkan dan menurunkan penumpang, tapi saya sendiri sebenarnya tujuannya ke sini langsung, nggak ke Bidang Baris gitu kan. Saya nggak pernah ke Bidang Baris karena mereka melayani di sini gitu kan, melayani di si si Sinabung ini melayani gitu kan, tetap melayani penumpang yang berangkat dari sini gitu. Nah, harusnya yang benar itu adalah dia tidak melayani stop yang ada di sini gitu kan, tidak melayani seluruh PO AKDP tidak melayani naik turun penumpang di sepanjang jalan ini gitu kan. Dia nggak boleh stop. Intinya dia ini kan Kabanjahe, ini tujuannya Kabanjahe. Ini kan dia berangkatnya dari Pinang Baris gitu kan. Dia dari Medan Kabanjahe. Ini kan Kabanjahe Medan gitu kan. Medan Kabanjahe. Nah, Medannya ini di mana? Medan itu ada di Terminal Pinang Baris, di Pinang Baris gitu kan, di Pinang Baris.
Kebanjahenya itu di terminal tipe B yang ada di Kebanjahe. Nah, jadi dia hanya boleh berangkat, si penumpang itu boleh naik dan turun di terminal itu aja. Dia tidak boleh stop di sini. Apapun kita memang tidak boleh. Jadi kalau ada penumpang di sini, kalau ada penumpang seperti misalkan ini, oh Pak ini penumpang, misalkan dia ini penumpang, dia si PO harus menyarankan Pak, Bapak harus naik angkut ke terminal Pinang Baris. Harusnya seperti itu, gitu. Kalau karena tidak boleh stop, ini nggak boleh stop, dilarang stop nih di sini. Nah, ini dilarang stop, ditambah di sini harusnya ada rambu larangan parkir. Kalau memang di situ ini yang pasti ini sudah dilarang stop, ini ditambah ada rambu larangan parkir udah pasti. Kalau dia stop aja udah kena tilang, udah melanggar peraturan seperti itu kan. Nah, eh, jadi yang benar seperti itu. Jadi bagaimana nih kalau penumpang ya harus diberikan edukasi kepada masyarakat sehingga budaya perjalanannya itu tidak seperti itu. Kalau si PO-nya memberikan kemudahan seperti ini, ya udah pasti masyarakatnya juga ngikut nyari yang paling mudah seperti itu dampaknya kepada regulasi yang disusun itu ataupun teori yang ada udah nggak sesuai lagi gitu kan karena itu nah dampaknya lagi ya terminal Pinang Barisnya itu sudah direnovasi sudah dibangun ya akhirnya mati gitu kan karena aktivitas seperti ini. Nah, maka disinilah pemerintah perlu melakukan intervensi, memberikan pemahaman kepada PO-PO bahwa pemerintah juga sudah melayani dengan cara menyediakan fasilitas umum, tapi PO juga ya satu sisi harus membantu pemerintah supaya itu harus kerjasama gitu kan di lain itu melalui peringatan-peringatan tadi yang diberikan kalau sudah diajak kerjasama juga tidak mau ya mau nggak mau harus diberikan peringatan tapi masyarakatnya bagaimana nih penumpang mau cari yang paling enak ya ini nggak bisa memang tata kotanya seperti itu membangun transportasi kota itu yang baik itu memang seperti itu nah ya kalau memang ya kita kan nggak bisa deal dengan masyarakat kita kan juga punya perencanaan teknis gitu kan kita punya ada ini teknis gitu kan. Ya mau nggak mau ya pemerintah harus intervensi gitu supaya apa ya kota itu tertata sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Karena kan pasti kalau membangun infrastruktur, katakanlah satu buah terminal itu nilai investasinya katakan 20 miliar. Nah, kalau 20 miliar ini dilakukan investasi ini dengan tanpa studi teknis, kemudian di 5 tahun perjalanan ternyata yang faktor-faktor yang mendukung kebutuhan faktor ini tidak dikendalikan dengan baik, ya udah pasti ini investasinya mangkrak juga gitu kan. Nah, tentunya itulah pentingnya perencanaan teknis dan juga pentingnya pengendalian, kontrol dan juga penegakan hukum eh, ketika eh, suatu kebijakan atau berjalan dilaksanakan seperti itu. Nah, ini ada lagi satu contoh. Ada satu contoh lagi. Ini hasil survei saya yang saya lakukan. Saya survei di eh, periode eh, Rabu 17 Juli 16.15. Nah, kemarin kondisi di Jalan Jamin Ginting. Nah, ini juga menjadi masalah sebenarnya. Tidak hanya aneh, ini juga AKDP yang berhenti di sini, apa bedanya dengan ini ketika dia di jalan? Nah, kalau dari sisi engineering, sama dia. Dia menimbulkan hambatan samping dan mengurangi kelancaran lalu lintas, menimbulkan kemacetan. Ini. Nah, sebenarnya fungsi kemacetan utamanya adanya di ujung sana. Ini ada apil di sini ada simpang 4. Di sini ada simpang 4 gitu kan. Di sini di ujung sana di ujung di flyover sini ditambah ini mengurangi kapasitas jalan. Ini tambah kendaraan ini juga mengurangi jalan. Kalau dari sisi hambatan samping ya nggak ada bedanya. Angkutan pribadi, kendaraan pribadi ini yang parkir di sini dengan ini nggak ada bedanya. Tapi kalau dari sisi angkutan umum, ya dia ada regulasi yang klausul ataupun pasal yang mengatur tentang terkait dengan simpul transportasi ya ini hubungannya jadi tohnya terminal bayangan nah, karena terminal itu cuma satu terminal Pinang Baris kalau dari sini jadi terminal bayangan istilahnya seperti itu yang sering beredar gitu nah maka
Regulasinya yang benar adalah dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang selain di terminal. Nah, itulah yang benar gitu. Nah, itu regulasinya seperti itu. Maka kalau dilakukan penegakan hukum, seluruh AKDP yang menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal wajib diberikan sanksi. Nah, sanksinya itu bisa melalui disub, melalui pembukuan, bukan pembukuan, tidak trayeknya. Kalau kendaraan hanya satu kendaraan, ya kendaraannya saja yang ditahan seperti itu. Tapi kalau mau ditilang, ya bisa melalui PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, menahan bukunya gitu kan. Nah, bagaimana melayaninya? Ya mau nggak mau harus dipikirkan tetap bagaimana masyarakat tetap terlayani. Ya kalau armadanya kurang, ya kan bisa dievaluasi kinerja angkutan umumnya mana yang bagus, yang mana ngikutin aturan gitu kan, yang bagus kinerjanya bagus, yang bisa mengikuti kebijakannya pemerintah, ya itu aja nih pertahankan. Kalau PO-nya nggak bagus ya ngapain gitu kan? Kalau dia juga bikin pusing-pusing gitu kan ya ngapain? Karena ya mau nggak mau harus seperti itu gitu kan. Mau nggak mau ya mau harus seperti itu gitu kan. Ya gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Ya, ini ada juga saya survei di waktu yang lain. Oke, ini bukan sudah di daerah yang banyak PO-nya lagi. Tapi tetap ini di Jalan Jamin Ginting. Yang sudah melewati nggak banyak PO-PO lagi. Sambil lagi contoh yang ada PO. Oh, enggak. Ya, kurang lebih. Ya, demikian tadi sharingnya ataupun diskusi, bukan diskusi ya karena nggak ada lawan bicaranya. Nah, nanti kalau teman-teman mau diskusi bisa melalui kolom chat. Nah, kalaupun melalui kolom chat komentar, bagaimana nih tanggapan teman-teman terhadap tadi kebijakannya pemerintah tadi atas topik tadi itu terkait dengan ini tadi ya. Apa terkait dengan yang ini tadi apa namanya nah terkait dengan banyaknya angkutan umum yang ngetem untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di sepanjang Jalan Jamin Ginting kerap membuat jalan tersebut menyamai kemacetan lalu lintas itu. Oke, demikian mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya, sifatnya saya hanya diskusi terbuka dan juga ya syukur-syukur bisa menjadi edukasi. Kalau seandainya pun tidak memberikan edukasi dan justru memberikan polemik ataupun justrunya edukasinya bukan karya yang positif, ya saya hapus nanti kontennya. Ya yang sudah saya upload ini akan saya hapus. Ya tapi kalau seandainya memberikan dampak positif, bisa membuka wawasan berpikir berbagai pihak, jangan lupa like, subscribe, komen, dan klik notifikasi serta loncengnya. Oke, terima kasih. Selamat malam.